Kita akan membahas contoh soal tentang molaritas. Yang kita tahu, molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Rumus molaritas yaitu N per V atau massa per mR dikali 1000 per V. Contoh soal, hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 12 gram kristal MgSO4 yang dilarutkan dalam 250 ml air. Diketahui mR MgSO4 sama dengan 120. Jadi diketahui massa dari MgSO4. Massa MgSO4 sama dengan 12 gram. MR-nya mR MgSO4 sama dengan 120 gram per mol. Volume air sama dengan 250 ml. Kita rubah ke liter. Ini 250 kita bagi 1000 sama dengan 0,25 liter. Ditanya molaritas dari MgSO4 itu berapa? Kita jawab. Rumus dari molaritas M sama dengan N per V. V-nya sudah ada 0,25 liter. Yang belum ada adalah N. N dari MgSO4. N itu sama dengan mol, artinya mol MgSO4 sama dengan massa dari MgSO4 dibagi mR dari MgSO4 sama dengan massanya 12 gram kita bagi dengan 120 gram per mol. 12 dibagi 120 sama dengan 0,1 mol. Molnya sudah ada, volumenya juga sudah ada. Baru kita cari molaritas dari MgSO4 sama dengan N per V. Molnya itu 0,1 mol per V-nya 0,25 liter. 0,1 dibagi 0,25 hasilnya 0,4 mol per liter atau 0,4 molar. Jadi konsentrasi larutan MgSO4 sama dengan 0,4 molar. Contoh soal dari molaritas. Molaritas itu yang seperti kita ketahui adalah banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Di rumusnya tuh M sama dengan massa per mR dikali 1000 per P, di mana P sama dengan massa pelarut dalam gram. Contoh soal, sebanyak 1,8 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam 100 gram air, di mana ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Tentukan molaritas dari larutan glukosa tersebut. Jadi kita jawab. Diketahui itu massa dari glukosa. Jadi massa C6H12O6 sama dengan 1,8 gram. Selanjutnya 100 gram
air. Artinya P sama dengan 100 gram. Ditanya molalitas dari glukosa C6H12O6 sama dengan berapa? Oke, penyelesaiannya rumus dari molalitas tadi adalah M sama dengan massa. Di sini adalah massa C6H12O6 per mR dari C6H12O6 kali 1000 per P. Masanya sudah ada 1,8 gram, P-nya juga sudah ada 100 gram, yang belum adalah mR dari C6H12O6. Kita cari dulu mR dari C6H12O6 sama dengan C-nya ada 6, artinya 6 dikali ARC tambah hanya ada 12 kali ARH ditambah O-nya ada 6 dikali ARO sama dengan C tadi 12, H sama dengan 1 dan O sama dengan 16. Nya 6 dikali ARC 12 tambah 12 kali ARH 1 tambah 6 kali ARO 16. 6 dikali 12 sama dengan 72. 12 kali 1 12. 6 dikali 16 sama dengan 96. 72 tambah 16 ditambah 96 sama dengan 180. Ini adalah mR dari C6H12O6. Massa sudah ada, mR-nya sudah ada, P-nya sudah ada, tinggal kita masukkan molalitas dari C6H12O6 sama dengan massanya tadi 1,8, mR-nya itu 180 dikali 1000 per P-nya 100 sama dengan 1,8 bagi 180 sama dengan 0,01 kali 1000 bagi 100 sama dengan 10. 0,01 dikali 10 sama dengan 0,1 molal. Jadi molalitas larutan C6H12O6 atau glukosa sama dengan 0,1 molal. Kita bahas sedikit tentang fraksi mol, yaitu perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jadi rumusnya itu adalah XT sama dengan NT per NT tambah NP. XP sama dengan NP per NT tambah NP, dimana XT ditambah XP sama dengan 1. T ini adalah zat terlarut, P ini adalah pelarutnya. Jadi X itu adalah lambang dari fraksi mol, N adalah mol. Jadi kalau kita jabarkan, fraksi mol dari zat terlarut itu sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Seperti itu. Contoh soal, sebanyak 90 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 360 ml air. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Ditanya tentukan fraksi mol masing-masing zat. Artinya fraksi mol masing-masing zat ini adalah dari glukosa dan air. Kita harus tentukan yang mana zat terlarut, yang mana pelarut. Di sini sudah jelas
zat terlarutnya adalah glukosa C6H12O6, sedangkan zat pelarutnya adalah air atau H2O. Oke, diketahui 90 gram glukosa, artinya massa dari C6H12O6 itu sama dengan 90 gram. Sedangkan air diketahui volume mililiter. Jadi volume H2O sama dengan 360 mililiter. Jadi volume H2O ini harus kita ubah ke massa. Caranya seperti apa? Itu kita ketahui adalah massa jenis air itu sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi untuk menentukan massa dari air ya, massa dari air sama dengan massa jenis air dikali volume air. Jadi massa jenis air adalah 1 gram per mililiter dikali volume airnya tadi 360 mililiter. Mililiter bisa kita coret, hasilnya sama dengan 360 gram. Oke. Jadi ditanya di sini adalah fraksi mol dari masing-masing zat. Jadi fraksi mol X T itu adalah zat terlarut, artinya fraksi mol dari C6H12O6 sama dengan berapa, dan fraksi mol dari H2O sama dengan berapa. Jadi kita jawab. Karena rumus dari fraksi mol itu membutuhkan yang namanya nilai mol, kita harus cari dulu mol masing-masing. Di mol dari glukosa C6H12O6 itu sama dengan massa C6H12O6 dibagi dengan mR dari C6H12O6. Masanya sudah ada. Masanya itu diketahui tadi 90 gram per mR dari C6H12O6 itu belum diketahui. Kita cari dulu. Ini mR dari C6H12O6 sama dengan 6 dikali ARC. ARC sama dengan 12 ditambah, hanya ada 12 dikali ARH sama dengan 1 ditambah O6, O nya ada 6 dikali ARO. ARO itu sama dengan 16, sama dengan 6 dikali 12 sama dengan 72, 12 kali 1 12, 6 dikali 16 sama dengan 96, 72 ditambah 12 dan tambah 96 sama dengan 180. Ketemu mR nya, masukkan 180 gram per mol sama dengan 90 dibagi dengan 180 sama dengan 0,5 mol. Oke, kita sudah dapat mol dari glukosa. Selanjutnya kita juga butuh yang namanya mol zat pelarutnya, yaitu mol dari H2O. Mol H2O sama dengan massa H2O per mR dari H2O, sama dengan massa H2O tadi sudah kita ubah ke gram, yaitu 360 gram
dibagi MrH2O. MrH2O belum diketahui, kita cari dulu. MrH2O sama dengan, hanya ada 2 kali ARH. ARH sama dengan 1 ditambah O nya 1, artinya tambah 16. 2 kali 1 2 tambah 16 sama dengan 18. Ini adalah Mr dari H2O. Kita masukkan per 18 gram per mol. Gram-gram bisa kita coret. 360 dibagi 18 hasilnya 20 mol. Mol H2O sudah ada, mol dari glukosa juga sudah ada. Sekarang kita masukkan ke rumus fraksi molnya. Kita cari dulu fraksi mol dari C6H12O6 sama dengan mol mol zat terlarut. Jadi mol dari si glukosa, molnya adalah 0,5 dibagi, ini adalah mol zat terlarut, artinya tetap 0,5 ditambah mol zat pelarut, yaitu mol dari H2O 20 mol, sama dengan 0,5 dibagi 20 ditambah 0,5, itu hasilnya adalah 0,98. Oke, ini adalah fraksi mol dari glukosa. Kita sudah ketemu nilainya 0,98. Selanjutnya yang ditanya adalah fraksi mol dari air, zat pelarutnya. Jadi X dari H2O sama dengan, rumusnya kalau untuk zat pelarut itu mol zat pelarut, artinya mol airnya itu tadi adalah 20 dibagi mol zat terlarutnya adalah molnya si glukosa, 0,5 ditambah mol zat pelarut 20 dibagi 0,5 tambah 20, itu hasilnya adalah 0,02. Jadi sesuai dengan soal, tentukan fraksi mol masing-masing. Jadi fraksi mol dari C6H12O6 itu sama dengan 0,98, sedangkan fraksi mol dari H2O itu sama dengan 0,02.